ini kita pun dibimbing langkah kita untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik yang akan menjadikan hidup kita ke depan semakin baik dan Allah tutup juga dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, tema tadabbur kita pada pagi hari ini adalah tentang persiapan yang baik untuk hasil yang terbaik. Persiapan yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Tentu ini para jemaah sekalian yang berbahagia mengingat kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Hari ini kita sudah di tanggal 9 Sya'ban. Ya Pak, berarti lebaran tinggal berapa hari lagi Bu? Ya, THR minta tahu tanggal berapa turun. Jadi para jemaah sekalian berbahagia, hari ini kita berharap ya untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan keadaan sehat walafiat. Maka persiapan apa yang harus kita siapkan? Tentu persiapan terbaik akan memberikan hasil yang terbaik. Ada orang bilang ya kalau duit itu atau harga itu nggak bohong. Maksudnya kalau kita beli barang harganya mahal pasti kualitasnya bagus ya, harga nggak bohong. Nah kalau kita alihkan ke sini bahwa persiapan itu nggak bohong. Siapa yang siap melakukan persiapan maka hasilnya pasti nggak baik, nggak bagus. Siapa yang bagus melakukan persiapannya pasti hasilnya akan baik. Nah para jemaah kadang kita mempersiapkan sebuah event besar ya, karena menurut kita itu adalah penting, kita persiapan dari jauh hari. Mau ngawinin anak kita pada jemaah itu persiapannya berapa lama? Ya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan bisa setahun ya. Nyiapin, cari gedungnya, cari calonnya dulu Ibu, cari gedungnya, nyari tukang riasnya, nyari cateringnya, ya, cetak undangannya. Apalagi kalau nyari duitnya dulu, waduh bisa setahun lebih, ya. Maka itu padahal itu sebuah hajatan yang sebentar, 1 hari doang buat resepsi pernikahan. Persiapannya panjang banget. Bagaimana dengan bulan Ramadan? 30 hari, 29 hari, cukupkah kita melakukan persiapan sekedarnya? Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, ada ayat yang menarik untuk kita tadabburi di surat At-Taubah ayat 46, yaitu berkaitan dengan persiapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Ayat ini berbicara tentang kisah perang Tabuk, ya, perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah Futuh Mekah menghadapi pasukan Romawi, ya, yang berkumpul mau menyerang Rasulullah SAW pasca Futuh Mekah. Maka para jemaah sekalian, ada orang-orang munafik di situ yang ikut serta, para jemaah daftar mau ikut perang, ya, karena sudah berhasil Futuh Mekah, banyak umat Islam, orang masuk Islam berbondong-bondong, maka di antara mereka ada orang munafik. Ternyata para jemaah, terlihatlah pemandangan di antara mereka yang sudah daftar mau ikut, ya sudah menyatakan mau ikut perang. Ada yang melakukan persiapan, ada yang tidak melakukan persiapan. Nah, diperhatiin yang nggak melakukan persiapan ini siapa? Ternyata mereka adalah orang-orang munafik, ya. Nah, ini para jemaah, kalau kita bayangkan para jemaah, bagaimana kalau kita yang jadi panglima perangnya, kalau kita jadi pemimpinnya untuk mensterilkan pasukan supaya orang munafik jangan ikut, bagaimana caranya? Apa kita umumin yang munafik jangan ikut ya? Emang orang munafik ketahuan? Orang munafik kan bersikap sama seperti orang Islam.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menseleksi ya secara alamiah. Caranya dengan apa? Yaitu salah satunya adalah melihat siapa yang melakukan persiapan matang di antara mereka dan siapa yang enggak. Ternyata orang-orang munafik ini tidak melakukan persiapan. Maka turunlah ayat ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau aradu wal khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahu bi'athahum. Kalaulah mereka orang-orang munafik ini serius pengen ikut perang keluar bersama Rasul dan kaum mukminin, pasti mereka sudah melakukan persiapan. Nyatanya mereka tidak melakukan persiapan. Lalu apa Allah katakan? Walakin karihallahu bi'athahum. Akhirnya Allah pun enggak suka, akhirnya benci kalau seandainya orang-orang ini ikut dalam pasukan Rasulullah. Maka fatabaqahum, Allah jadikan mereka itu merasa berat diri mereka sendiri untuk ikut. Merasanya enggak enak, enggak berat. Akhirnya mereka banyak yang izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qila qudu ma'al qa'idin. Tapi kemudian kata Nabi, ya sudah silakan, enggak usah ikut, duduk aja di Madinah bersama orang-orang yang duduk-duduk tidak ikut dalam perang. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ternyata itu cara Allah ingin menseleksi pasukan itu dari orang munafik. Bahwa kejujuran seseorang itu mau ikut perang ditentukan bagaimana persiapannya. Nah, ini titik di sini kita menemukan berjamaah, kita semua adalah orang-orang yang merindukan Ramadan. Kita seorang yang kadang-kadang kita sudah punya planning, Pak. Ramadan ini insya Allah harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Puasa saya harus lebih baik, tarawih saya harus lebih baik, baca Quran saya harus lebih baik. Tapi ternyata tidak ada persiapan. Pernahkah kita mengalami para jemaah? Ternyata begitu masuk Ramadan kok berat banget. Baca Quran berat, ngantuk mulu bawaannya, ya. Tarawih malas, ya. Ternyata para jemaah sekalian, apa yang sudah kita rencanakan itu ternyata gagal semuanya. Boro-boro khatam Quran sekian. Kenapa? Boleh jadi di sana ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada penyebab kita yang kesalahan yang kita lakukan. Apa itu? Salah satunya adalah kita tidak serius dalam melakukan persiapannya. Lihatlah perang Tabuk itu para jemaah, diceritakan dalam surat At-Taubah itu banyak bagaimana para sahabat dahulu mempersiapkan. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersedekah dengan semua hartanya. Coba. Semua hartanya, sampai ditanya sama Nabi, apa yang kamu tinggalkan buat anak istri keluargamu? Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Itu kan persiapan yang terbaik dari Abu Bakar. Umar bin Khattab sedekahkan berapa? Separuh dari hartanya. Dan Utsman bin Affan berapa? Lebih banyak lagi. Ya, 300 onta lengkap dengan muatan isinya. Yang nilainya itu miliaran. Para jemaah sekalian yang berbahagia. Kemudian ternyata di antara mereka ada yang namanya Abu Khaisamah. Abu Khaisamah kun Abi Khaisamah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kamu seperti Abu Khaisamah. Siapa itu? Dia yang datang dengan susah payah mau nyumbang ikut dalam perang Tabuk tersebut, tapi dengan kurma segenggam doang. Dia susah payah dibawa, saking pengen ikut ya mempersiapkannya, diledekin sama orang munafik. Ya, nyumbang cuma kurma semua seraut doang. Itu buat ngopi aja udah habis langsung. Tapi ternyata persiapan itu dihargai ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat para jemaah kira-kira bagaimana persiapan Nabi dan para sahabat dahulu menyambut bulan Ramadan. Nah, kita lihat dulu aja bagaimana Nabi itu dan para sahabat digambarkan di bulan Ramadan para jemaah. Ternyata perang pertama itu perang Badar. Perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah, ya itu terjadi pada bulan Ramadan, di mana ibadah puasa itu sudah diwajibkan pada bulan sebelumnya, bulan Sya'ban. Ternyata Nabi SAW dan para sahabatnya pergi itu puasa apa enggak kira-kira Pak? Apa iya tahun pertama kali diturunkan diwajibkannya puasa, terus kemudian dia ikut perang nggak ikut puasa, nggak puasa? Mereka puasa.
Bagaimana orang-orang menggambarkan Nabi dan para sahabat dahulu, kegagahannya, yaitu fursanun bin nahar wa ruhbanul lail, yaitu seperti seorang kesatria yang menunggang kuda begitu gagah perkasaannya di siang hari, tapi di malam hari mereka itu seperti rahib di hadapan Allah, begitu lemah tak berdaya. Itu luar biasa persiapan yang mereka lakukan, ya, sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Jadi yang menarik para jamaah sekalian adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Biasanya kan orang kalau puasa nggak makan itu lemas atau tambah kuat, Pak? Lemas, tapi kenapa Nabi malah perang itu kuat? Ternyata ada rahasianya, adalah bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, Nabi itu berkhutbah dulu pada nyampein atakum Ramadan syahrul mubarak. Nabi mengingatkan kaum muslimin akan datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh diberkahi. Ternyata ini adalah salah satu yang penting untuk disosialisasikan berjamaah. Ya, para sahabat menyampaikan dan menyebarkan kepada yang lain, kepada keluarganya, sehingga terjadi suasana yang kondusif. Di bulan Sya'ban itu orang-orang pada sibuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, dan itu kita tahu dari mana berjamaah, yaitu bahwa kehadiran Ramadan itu ditunggu-tunggu. Kita tahu sampai ada hadis yang mengatakan di penghujung bulan Sya'ban itu tara'an nas al-hilal, bahwa manusia, orang-orang saat itu masyarakat nungguin hilal. Hilal itu adalah awal bulan Ramadan. Itu yang lihat tuh orang-orang masyarakat. Kenapa? Karena mereka lagi nungguin datang Ramadan, kayak orang lagi nungguin tamu, ya kan? Pada datang di depan semua berdiri, mana tamunya belum datang. Nah, kalau kebanyakan orang kan ngandelin, Pak. Ya ntar kita tinggal nunggu pengumuman aja juga jadi. Ngapain pakai lihat bulan segala? Ngapain pergi ke gunung-gunung? Ngapain pergi ke padang pasir? Cuma mengeliatin hilal. Tungguin aja hasilnya itu udah update. Ntar juga dia apa? Diumumin. Kalau kita tungguin sidangnya aja, ntar sidang isbat ngasih tahu kabar berita televisi. Tapi mereka melihat, itu menunjukkan antusias mereka terhadap kedatangan bulan Ramadan. Nah, ini menjadi poin penting, mensosialisasikan. Jangan kita sibuk sendirian nyiapin Ramadan, orang lain kagak. Di masjid doang sibuk nyiapin Ramadan, tapi di luar enggak. Di bapaknya doang nyiapin Ramadan, ternyata anak, istri, keluarganya enggak. Sampein, bentar lagi nak, kita akan datang bulan Ramadan. Siap-siap semuanya. Nah, ini para jemaah persiapannya mensosialisasikan. Yang kedua para jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini menurut saya begitu baca hadis ini para jemaah, kita harus mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah ahli strategi, Pak. Dan dia mengatur strategi persiapan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dia mendapatkan hasil yang terbaik. Dia tidak ingin kebaikan Ramadan itu hilang sia-sia karena kurang persiapan. Ternyata apa? Benar berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang tahu nggak para jemaah gimana persiapan Nabi dulu puasa Ramadan? Kalau kita kan bikin acara tarhib Ramadan, makan-makan, ya kan, Pak? Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi puasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Kalau lagi puasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kami sampai berkomentar mengatakan dia nggak akan buka. Maksudnya apa para jamaah? Nabi itu kalau udah puasa tuh terus menerus. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, besok lagi puasa, sampai dikomenin kayaknya besok bakal puasa lagi nih. Dia bakal puasa lagi, gak bakal berbuka dia. Saking terus menerusnya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, begitu kalau dia lagi berbuka pun sama. Kan sampai kami mengomentari dia gak bakalan puasa. Maksudnya adalah kalau lagi gak puasa, Nabi pun hari ini tidak puasa, besok tidak puasa, lusa tidak puasa, ya. Sampai kami bilang besok gak puasa lagi. Benar dia gak puasa lagi. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha,
aku melihat Rasulullah SAW puasanya, sunnahnya itu paling banyak itu adalah di bulan Sya'ban. Ya, ini para jemaah bukan ingin menjelaskan bahwa Nabi SAW adalah orang yang lalai dalam puasa. Kalau lagi puasanya berturut-turut bagus ya Pak. Masa lagi nggak puasa, besok nggak puasa lagi, besok nggak puasa lagi, seakan-akan merendahkan Nabi SAW dalam puasa sunnah. Ternyata para jemaah itu adalah strategi Nabi SAW, karena kata Aisyah disambung bahwa Nabi itu kalau puasa di bulan Sya'ban itu hampir full ya. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim mengatakan hampir full itu puasa Sya'ban kecuali illa qalila. Paling ya kalaupun ada yang nggak puasa hanya beberapa hari saja. Coba para jemaah sekalian bertanya, apakah itu terjadi secara kebetulan ataukah itu merupakan strategi Nabi SAW untuk melakukan persiapan yang terbaik supaya dia mendapatkan hasil Ramadan yang terbaik? Jadi para jemaah, saya rasa ini susah untuk diikuti oleh kita umat zaman sekarang ini, mengikuti Nabi SAW. Siapa di antara kita para jemaah yang puasa di bulan Sya'bannya itu paling banyak? Bu, ada Bu? Paling Senin Kamis ya, Yaumul Bid. Tapi yang paling banyak susah. Kenapa? Bulan Sya'ban itu waktu pengajian aja berapa? Coba. Ya ibu-ibu ada Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji. Ya, pas lagi penutupan pada bareng-bareng tuh penutupan. Apa bikin penutupan pengajian kagak makan-makan Bu? Masih kan makan-makan ya. Susah. Belum lagi Bapak kalau orang Betawi itu munggah ruahan. Iya, kumpul-kumpul masih ya kagak makan. Ya belum dari keluarga kita, keluarga suami, keluarga besan. Aduh, makan-makan terus tuh isinya tuh Pak. Ya, jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi justru dia memperbanyak puasanya. Ada yang bertanya, itu puasa apaan memang? Kok bisa sehari, tiap hari? Puasa apaan? Para ulama ada yang mengomentari bahwa itu adalah puasa sunnah Sya'ban, puasa sunnah mutlak katanya. Ada yang mengomentari bahwa itu adalah tebusan Nabi SAW karena 3 hari puasa tiap bulan, ya Ayyamul Bid Nabi itu sengaja dia, karena Nabi SAW banyak safar, banyak melakukan kegiatannya, sehingga puasa yang Ayyamul Bid itu dia alihkan di bulan Sya'ban. Ya, dialihkan di bulan Sya'ban, sehingga berjamaah kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, ya kan? Dikurangin Ramadan sama Sya'ban kan tinggal 10. Kalau 1 bulan 3 berarti kali 10 30 1 bulan, maka Nabi mengejarnya di bulan Sya'ban. Jadi para jamaah sekalian, kalau saya lihat ini adalah persiapan fisik. Jadi kalau orang bicara apa persiapan fisik masuk Ramadan, puasa fisiknya adalah latihan puasa. Kalau orang udah 1 Sya'ban, bulan Sya'bannya udah kebiasa Pak, begitu masuk Ramadan udah gak grogi lagi, udah siap, jadi udah gak lemes lagi, udah biasa. Nah itulah rahasianya kenapa secara fisik Nabi dan para sahabat itu kenapa bulan Ramadan padahal kosong perutnya tapi tetap semangat. Sedangkan kebanyakan umumnya manusia karena dia kaget berubah kondisi Pak Jaman. Orang itu kalau berubah kondisi dari biasanya begini, kenyang perutnya tiba-tiba kosong, itu kan agak terjadi perubahan yang drastis. Itu. Maka ini ada persiapan fisiknya. Lalu kemudian persiapan mentalnya bagaimana? Yaitu sahabat Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, aku tidak melihat engkau wahai Rasulullah puasa sunnah itu lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasul? Apa kira-kira jawabannya Pak? Kita mungkin terbesit menjawabnya adalah ya karena persiapan masuk Ramadan. Tapi ternyata jawaban Nabi SAW dalam hadis itu dia katakan dzaka yaumun taghaffala anhu katsirun minan nas atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ternyata alasannya adalah itu bulan Sya'ban kenapa saya puasa banyak? Karena banyak orang manusia lalai di bulan itu. Jadi alasannya adalah karena bulan Sya'ban bulan yang sering atau banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ramadan itu udah pasti orang pada semangat bulan ibadah. Rajab itu adalah bulan Asyhurul Hurum yang dihormati
dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang pada menghidupkan kebaikan di situ wajar, tapi di bulan Sya'ban tengahnya banyak orang yang lalai. Banyak orang yang lupa. Maka apa pertanyaan sekalian berbahagia? Padahal kata Nabi, bulan Sya'ban, pada bulan Sya'ban itu amalan itu diangkat ke langit. Dan aku ingin saat amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini apa hubungannya dengan persiapan mental, Pak? Persiapan rohiyahnya. Ternyata kata para ulama, kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di saat di bulan orang banyak yang lalai? Karena ternyata beribadah taat di saat orang-orang sedang lalai itu punya keutamaan pahala yang besar. Ya, orang-orang kalau lagi banyak pada beribadah, kita ikut beribadah, itu biasa, teman-teman. Ya, pernah nggak kita mikir, teman-teman? Di bulan Ramadan kita hebat benar ya, 30 hari, 29 hari puasa berturut-turut hari-hari kuat. Tapi di bulan luar Ramadan nggak bisa, susah. Ya, ibu-ibu bayar 7 hari aja itu anak-anak remaja itu susahnya, beratnya bukan main tuh. Remaja putri bawa puasa yang sunnah 6 hari aja itu bukan main susahnya. Ya, nama nastar masih banyak, kue rengginang masih banyak, kacang masih banyak. Itu susah, banyak yang melakukannya berjamaah. Tapi bulan Ramadan padahal makanan banyak juga. Ya, orang jualan pinggir jalan itu buat berbuka. Tapi kenapa kita bisa? Karena bareng-bareng berjamaah. Nah, Nabi di bulan Sya'ban orang lagi pada lalai, dia berpuasa. Karena itu bisa lebih menjaga keikhlasan. Dan itu melatih kemauan, sehingga pahalanya akan lebih besar karena tingkat kesulitannya itu lebih besar pula. Jadi dalam waktu yang sama beliau memperbanyak puasa Sya'ban. Selain persiapan fisik, dia juga melakukan persiapan mentalnya, persiapan rohiyahnya, yaitu melatih keikhlasannya selama bulan Sya'ban itu. Sehingga wajar memang begitu sampai bulan Ramadan dia sudah dalam keadaan dahsyat, ya. Dan begitu juga istri-istri Nabi SAW, Aisyah dan istri-istri Nabi yang lainnya mengakui berjamaah, kami baru mengganti puasa qada Ramadan tahun lalu, itu baru digantinya adalah di bulan Sya'ban karena kesibukan Nabi SAW. Sehingga di bulan Sya'ban itu Nabi banyak puasa, istri-istri Nabi pun puasa. Ya, jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, itu adalah apa? Itu adalah strategi yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka melakukan persiapan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena bulan Ramadan itu kata Nabi ada di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan itu dibelenggu, dan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat istimewa selama bulan Ramadan, maka harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir para jemaah, apa yang paling kita takutkan ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan bertemu kita dengan bulan Ramadan tahun ini kembali? Apa yang paling kita takutkan para jemaah? Apa yang paling kita khawatirkan? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Yang paling kita takutkan apa? Takut gas langka. Udah kagak, kayaknya udah normal lagi para jemaah. Takut apa? Takut gak punya duit. Takut apa? Takut badan kita sakit. Ternyata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai dan Al-Baihaqi, hadis tersebut mengatakan di ujungnya, man hurrima, barang siapa yang dicegah, dihalangi, diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, faqad hurrima, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Itu yang kita takutkan, yang diingatkan oleh Nabi. Betapapun Allah menebar kebaikannya begitu banyak, tapi kalau Allah jadikan seseorang itu tidak mendapatkan, dia tidak akan dapat. Rugi sekali. Di bulan di mana Allah mengobrol kebaikan begitu banyak, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Siapa mereka? Boleh jadi diantaranya adalah yang tidak melakukan persiapan. Hari ini kita sudah di tanggal 9, sisa berapa hari lagi ke depannya Pak Jemaah? Bulan Februari ini cuma 28 hari, ya. Bulan awal Maret udah puasa. Berarti kalau sekarang udah tanggal 8, tinggal 20 hari lagi. Inilah waktu kita tersisa ke depan untuk melakukan persiapannya.